Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Ano di Bro Ano, dan berita viral yang akan kita bagikan ke kalian adalah berita yang amat sangat berpengaruh terhadap keseharian kalian atau keseharian motor kalian lah, kesehatan dan kebugaran motor kalian atau kendaraan roda dua kalian pada saat kalian pakai di jalanan, dan bagaimana caranya supaya lebih berumur panjang. Kita tahu bahwa salah satu elemen penting dalam kendaraan roda dua yang non-elektrik ya, yang masih menggunakan mesin, yang paling penting menjadi elemen yang harus diperhatikan adalah olinya. Dan kita tahu pula bahwa beberapa produsen motor itu pada saat memproduksi motor juga memproduksi atau menyiapkan suku cadang yang menggunakan brand mereka juga. Misalkan Yamaha pakai Yamalup, lalu kemudian ada Honda pakai oli AHM, dan yang lain-lainnya pasti juga mengikut seperti itu. Nah, ini yang akan kita bahas mengenai penggunaan oli yang sangat amat cocok untuk kendaraan roda dua kalian agar kalian tidak keliru menggunakan oli mesin yang bisa berakibat fatal pada kendaraan kalian. Nah, berita ini sama seperti sebelum-sebelumnya dibahas oleh atau dilansir dari laman motorplus.com, di mana di judulnya sampaikan bahwa mau ganti oli tak lagi pakai Yamalup atau AHM oil, simak penjelasan pabrik pelumas agar mesin tetap aman. Jadi ini menjadi saran buat kalian yang ngerasa bahwa, waduh, selama ini kan udah masa periodical service-nya motor kalian udah lewat waktu, atau garansi service atau gratis service-nya udah lewat waktu, kalian nggak mau pakai oli Yamalup buat kalian pengguna Yamaha, atau kalian nggak mau lagi pakai AHM untuk kalian pengguna motor Honda, kalian mau ganti ke merek lain semacam kayak Top One lah atau apalah, intinya itu ini menjadi informasi yang penting buat kalian supaya kalian nggak salah kaprah menggunakan oli yang pas untuk motor kalian. Pasti banyak yang mau mencoba pelumas dari pelumas dari yang asalnya mengikuti merek motor ya. Pastinya biasanya seperti itu, apalagi di awal-awal pada saat masa gratis service. Karena kalau misalkan dibawa ke bengkel Yamaha, pasti dikasihnya atau diisinya oli Yamalup. Mau ganti oli tak pakai Yamalup atau AHM oil, simak penjelasan pabrik pelumas agar mesin kalian aman dan tidak rusak. Pasti pemotor kebanyakan memakai AHM dan AHM oil MPX atau Yamalup, maklum di jalanan didominasi oleh pemakai Yamaha dan Honda. Kita tahu bahwa suku cadang itu adalah salah satu unsur atau instrumen yang banyak mempengaruhi penjualan atau banyak mempengaruhi penghasilan dari beberapa dealer, baik itu motor maupun mobil ya, termasuk oli diantaranya, lalu kemudian suku cadang atau spare parts yang lainnya. Namun jika sudah habis masa garansi, banyak pemilik motor yang mengganti pelumas yang asalnya mengikuti merek. Ada yang kepingin lebih bagus, namun ada pula yang mempertimbangkan harga yang sesuai dengan isi kantong. Ya, kita tahu bahwa biasanya oli-oli motor itu yang mengikuti pabrikan kadang-kadang harganya cukup mahal ya. Kadang-kadang kita mempertimbangkan untuk menggunakan oli dengan harga yang cukup murah ya. Kita tahu bahwa harga yang mahal yang disiapkan oleh para produsen otomotif itu kadang-kadang mempengaruhi daya beli kita terhadap oli tersebut, dan membuat kita kadang-kadang mempertimbangkan untuk membeli merek oli yang lainnya. Apalagi ya ada juga isu-isu mengenai pemalsuan oli atau pengoplosan oli yang pernah viral juga. Untuk itu simak dari pabrikan pelumas. Pertama, perhatikan beberapa hal berikut jika ingin ganti oli mesin. Bawaan motor dengan oli mesin merek lain. Jadi ini yang mesti diperhatikan. So buat kalian yang asal-asalan selama ini ganti oli motornya, harap diperhatikan informasi yang kita bagikan ini biar kalian nggak salah dan membuat motornya jadi patah rangka. Nggak ya? Oli mesin nggak nyampe ke rangka ya? Nggak ya? Oke. Awalnya, samakan viskositas atau kekentalan oli yang dituju dengan oli mesin bawaan motor. Nah, biasanya kan di buku panduan servisnya itu ada tuh ucapan dari Drian Sandia Nugroho, asisten manajer marketing Idemitsu brand motor oil IBMO. Idemitsu sebenarnya salah satu produsen oli juga yang cukup terkenal ya, nggak cuma di motor, ternyata di mobil juga banyak oli-oli Idemitsu yang disiapkan baik untuk mobil gasolin maupun untuk yang diesel. Nah, kita lanjut, misalnya oli mesin bawaan motor 10W40, cari oli mesin dengan kekentalan yang sama yaitu 10W40 sekalipun dengan merek yang berbeda. Tambahnya saat itu ditemui pada hari Minggu tanggal 10 bulan 9 tahun 2023. Nah, intinya sebenarnya lebih kepada kesamaan spek atau kesamaan jenis oli yang kita pakai berdasarkan apa yang direkomendasikan oleh pabrikan pada saat
motor itu diproduksi dan menggunakan oli yang memiliki spesifikasi yang sama. Misalkan Yamaha Loop dengan 10W40 ya harusnya mengganti dengan Idemitsu 10W40 atau dengan Top One 10W40 juga. Jadi itu lebih aman intinya. Harga Idemitsu IRG7 5W40 berkisar di antara 150.000 sampai dengan 175.000. Saat pindah dari oli mesin bawaan motor ke oli mesin merek lain, Drian juga menyarankan untuk selalu periksa spesifikasi oli mesin bawaan di buku manual ya. Jadi itu caranya untuk mengetahui bahwa oli mesin yang selama ini menjadi bawaan dari motor kita ya adalah dengan memperhatikan yang ada di buku manual. Kalau baru-baru pindah jangan pakai oli mesin yang getalannya beda, jelas Drian. Misalkan kalau oli mesin bawaan motor kita Honda itu punya gentalan 10W30, disarankan jangan naik ke 10W40 langsung. Jadi itu intinya. Jadi kalau misalkan kalian mau pindah ke 10W30 sih sosok aja lah ya, nggak ada masalah juga. Tapi jangan pada saat kalian dari 10W40 langsung tiba-tiba mengganti. Tapi ya itu balik ke kalian semua juga isi intinya. Kalian mau lebih aman apa enggak, itu balik ke teman-teman semua. Hal itu dapat membuat tarikan motor menjadi lebih berat karena menggunakan oli mesin dengan kekentalan yang lebih kental. Kita tahu bahwa salah satu cara juga untuk membuat suara mesin itu lebih halus adalah dengan menggunakan oli yang lebih kental. Itu kadang-kadang yang menjadi cara untuk membuat mesin kita menjadi lebih kedengarannya lebih sehat lagi. Nah, selanjutnya, terakhir saat ganti oli, mesin beda merek disarankan untuk ganti filter oli mesin juga. Nah, sebenarnya memang setiap kita ganti oli baik motor maupun mobil, itu disarankan untuk mengganti filter oli. Karena kalau kita nggak ganti filternya, kadang-kadang masih ada kerak-kerak kotoran oli yang tersimpan bercampur dengan oli sebelumnya. Pada saat itu nggak diganti, akan mengkontaminasi lagi oli-oli baru yang kita ganti pada saat kita ganti oli. Jadi, sebaiknya ganti oli, ganti juga filter olinya. Kalau motor nggak pakai filter oli mesin ya, kalau motor nggak pakai filter oli mesin yang bisa diganti, bisa bersihkan Steiner oli di motor, jadi ada Steiner olinya. Tutupnya pada saat ditemui di Smesco Exhibition Hall, Jalan Gatot Subroto, Pancoran, Jakarta Selatan. Ya itu, jadi sebenarnya memang ada motor juga yang pakai filter oli, ada yang nggak pakai filter oli. Untuk lebih jelasnya kalian sekali lagi intip di buku manual atau buku servis motor kalian itu ada filter olinya apa enggak. Nah, itu beberapa hal yang harus diperhatikan saat ganti oli mesin bawaan motor ke merek lain. Jadi jangan asal ganti tanpa memperhatikan beberapa hal yang disebutkan tadi. Penting sebenarnya. Jadi buku manual atau instruksi atau buku petunjuk yang disiapkan oleh produsen pada saat kita membeli suatu produk itu penting untuk membuat barang yang kita beli itu terawat dan terjaga dengan baik sehingga masa penggunaannya bisa lebih lama dan lebih panjang lagi. Sebagian artikel ini sebelumnya tayang di Grid Auto dengan judul "Perhatikan jika mau ganti oli mesin bawaan motor dengan merek lain". Jadi sebenarnya berita ini juga dirilis di Grid Auto, nggak cuma di Motor Plus. Nah, itu yang bisa kita share kali ini mengenai saran untuk penggantian oli yang tepat buat kalian semua, biar kalian nggak keliru atau salah mengganti oli dan membuat motor kalian jadi berasa lebih fatal lagi. Patut untuk menjadi perhatian intinya. Nah, itu yang bisa kita share kali ini. Kalau ada yang keliru dan salah, mohon dimaafkan sekali lagi. Dan kita ketemu pada update informasi otomotif atau informasi apapun yang menarik berikutnya. Makasih lagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.